Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Dimanapun teman-teman semuanya berada, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah dengan media video yang bisa teman-teman tonton kapanpun dan dimanapun. Saya tidak memberikan kuliah dengan live streaming seperti yang dianjurkan karena berbagai pertimbangan baik itu teknis maupun non teknis. Nah, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya dan pencet juga tombol lonceng agar kalian semua bisa menerima notifikasi jika ada video terbaru dari saya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung kembali di vlog saya dalam materi mata kuliah Hukum Agraria. Dan pada malam hari ini, karena saya ngerekodnya malam hari, nanti kita akan membahas hak guna bangunan. Nah, sebelum membahas lebih jauh terkait hak guna bangunan, kembali saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya agar selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kesehatan, agar semuanya nanti selalu dalam keadaan sehat. Dan juga kita bisa berkumpul lagi dan ketemu di kampus seperti biasanya. Nah, oke. Langsung saja kita mulai. Kita akan membahas hak guna bangunan. Hak guna bangunan. Nah, nanti slide-nya silahkan di-download di Google Classroom. Nanti akan saya upload. Seperti biasanya, teman-teman bisa sambil membandingkan dan seperti saran teman-teman kemarin bahwa video ini tidak akan membahas terlalu panjang dan tidak akan terlalu mendalam, jadi hanya secara umum aja, hak guna bangunan secara umum. Nah, tentu meskipun saya membahasnya secara umum, tetapi tetap berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, oke, kita mulai sekarang. Mulai dari pengertian terlebih dahulu. Nah, menurut pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, di situ disebutkan bahwa hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dengan batas waktu selama 30 tahun. Nah, dasar hukumnya teman-teman bisa teman-teman lihat, silakan nanti pause video ini, akan saya tampilkan list dasar hukum yang mengatur mengenai hak guna bangunan. Jika ada yang kurang dan jika ada yang berlebih, tolong tuliskan di kolom komentar kurangnya apa, nanti akan kita revisi bersama-sama. Oke. Terkait dengan definisi itu tadi, saya di dalam slide itu membaginya ke dalam 3 frase. Nah, atau kalau nyebutnya itu kita akan menjabarkan sebuah pasal yang mana di dalamnya terdapat kalimat atau bahkan mungkin frasa yang akan kita pecah menjadi beberapa bagian dan akan kita gali maknanya secara mendalam. Nah, untuk yang pertama bisa dilihat di situ ada warna merah, maka itu adalah yang warna merah itu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan. Kemudian unsur yang kedua yakni atas tanah yang bukan miliknya. Kemudian yang ketiga yang warna putih dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Oke, penjabaran pasal. Nah,
saya mengambil definisi hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan. Nah, di situ keywordnya yang paling penting itu adalah hak untuk mendirikan, yang pertama adalah mendirikan dan mempunyai. Nah, jelas kalau mendirikan ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana mendirikan itu ya seperti yang bisa teman-teman pahami bahwa pengertian pertama ada memasang atau meletakkan, berdiri, menegakkan, membuat atau membangun, mengadakan dan menjalankan, melaksanakan serta mengerjakan. Nah, itu definisi dari mendirikan ya, seperti biasa mendirikan rumah. Jadi yang dimaksud dengan pengertian yang awal ini adalah, atau unsur yang awal ini itu adalah untuk mendirikan sebuah bangunan, entah bentuknya itu rumah biasa, perumahan, kemudian hotel, apartemen, toko, ruko dan lain sebagainya. Yang penting di situ ada bangunannya. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mempunyai. Istilah yang dipakai di sini itu adalah mempunyai. Nah, ini tujuannya agar tidak jumbo dengan hak milik. Jadi istilahnya dibedakan meskipun maknanya sama. Nah, seperti di video sebelumnya saya menekankan bahwa tolong perhatikan dalam diksinya, pemilihan katanya, ya. Untuk mendirikan dan mempunyai bangunan. Oke, poinnya ada di situ tadi. Saya lanjutkan. Unsur yang kedua, di atas tanah yang bukan miliknya. Nah, itu ada dua sebenarnya, tapi di sini saya tulis 3. Itu ada alasannya, nanti saya akan jelaskan. Bahwa yang pertama adalah tanah yang akan diberikan hak guna bangunan itu adalah yang pertama tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kemudian yang kedua adalah tanah hak pengelolaan atau HPL, yang mana HPL ini nanti hak pengelolaan akan kita bahas lebih jauh di video tersendiri. Namun intinya bahwa hak pengelolaan itu adalah tanahnya berasal dari negara dan kemudian negara memberikan hak untuk mengelola tanah tersebut kepada pihak lain. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tanah hak milik. Dari 3 jenis tanah ini tadi tentunya memiliki proses yang berbeda-beda. Yang pertama, nah ini saya gambarkan ilustrasi sederhana asal tanah hak guna bangunan. Sama-sama yang mulai dari paling bawah, calon pemegang hak guna bangunan. Kita mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu, tanah hak milik. Nah, maka pemilik tanah dengan alas hak milik itu membuat perjanjian. Bentuk perjanjiannya itu adalah perjanjian otentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Nah, baru kemudian didaftarkan, dan ketika didaftarkan muncul maka hak guna bangunan itu lahir. Nah, kemudian yang kedua adalah tanah negara. Maka calon pemegang hak guna bangunan meminta penetapan dari pemerintah, yang dalam hal ini bentuknya adalah keputusan dari pemerintah yang mana menyebutkan bahwa tanah tersebut telah diberikan hak guna bangunan kepada calon pemegang hak guna bangunan. Sama seperti sebelumnya, jika sudah mendapatkan keputusan dari pemerintah, maka hak tersebut harus didaftarkan. Lalu muncullah hak guna bangunan. Selanjutnya, tanah hak pengelolaan. Nah, mekanismenya agak sedikit berbeda dengan tanah negara ini tadi, yang mana pemegang hak pengelolaan itu memberikan usulan kepada pemerintah.
memberikan usul kepada pemerintah, dan tentu sebelumnya pemegang hak pengelolaan dengan calon pemegang hak guna bangunan itu telah memiliki kesepakatan tersendiri. Namun poinnya adalah pemegang hak pengelolaan itu memberikan usulan kepada pemerintah untuk menerbitkan sebuah keputusan mengenai hak guna bangunan tersebut. Nah, setelah muncul keputusan, didaftarkan lagi dan muncullah hak guna bangunan. Oke. Unsur yang ketiga adalah dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Nah, di sini maksudnya pertama kali ketika didaftarkan, maka hak guna bangunan itu berlaku selama 30 tahun. Setelah 30 tahun berakhir, 2 tahun sebelumnya itu bisa diperpanjang lagi selama 20 tahun. Jadi totalnya ada 50. Ketika masa perpanjangan selama 20 tahun atau selama 50 tahun jumlahnya mulai dari pendaftaran pertama dan perpanjangan itu bisa diperbarui lagi, tentunya dengan kesepakatan pemegang haknya. Nah, seperti itu kurang lebih ilustrasinya. Nah, subjek hak guna bangunan itu siapa aja? Nah, subjek hak guna bangunan itu ada 2. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, ya. Dan yang kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Maka hal ini mutlak menjadi milik warga negara Indonesia. Nah, bagaimana jika ada warga negara asing yang memiliki hak guna bangunan? Nah, silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah. Nah, tentu jangan lupa nomor absen dan kelasnya. Slide berikutnya. Nah, ini kita akan membahas mengenai pembebanan hak guna bangunan. Nah, apa sih hak tanggungan itu? Nah, intinya gini. Dengan adanya hak tanggungan, maka HGB tersebut itu bisa dijadikan agunan atau jaminan utang di lembaga-lembaga keuangan, bank misalkan, seperti itu. Nah, itu bisa. Nah, peralihan hak. Peralihan hak itu ada 2 hal. Yang pertama, beralih, keywordnya itu adalah adanya peristiwa hukum. Sedangkan dialihkan itu kata kuncinya atau keywordnya adalah perbuatan hukum. Nah, apa yang membedakan di antara keduanya? Yang membedakan di antara keduanya, yang pertama kita mulai dari yang beralih terlebih dahulu. Kalau misalkan beralih itu ada peristiwa hukum yang terjadi. Misalkan adanya kematian. Dan kematian itu menyebabkan pemegang hak guna bangunan itu turun kepada ahli warisnya. Nah, pertanyaan yang kedua, silakan dijawab di kolom komentar. Itu bagaimana jika ahli warisnya adalah orang asing? Nah, silakan dijawab di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nomor absen dan kelas. Nah, kemudian yang kedua adalah dialihkan. Nah, dialihkan itu keywordnya adalah adanya perbuatan hukum. Nah, apa saja yang dimaksud dengan perbuatan hukum? Perbuatan hukum itu adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Contohnya, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah, pemasukan modal atau in-bank, lelang, dan lain sebagainya, yang mana menyebabkan hak tersebut berpindah. Nah, jadi yang pertama beralih, yang kedua dialihkan, itu sama-sama menyebabkan hak
pemegang hak guna bangunannya itu berubah. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, hapusnya hak guna bangunan itu ada 7 poin. Saya bacakan aja. Yang pertama, jangka waktu berakhir, yaitu sudah lewat batas waktu. Misalkan tadi yang pendaftaran pertama sampai dengan 30 tahun itu tidak diperpanjang, maka itu bisa menyebabkan hapusnya hak. Nah, kemudian yang kedua, dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. Yang keempat, dicabut untuk kepentingan umum. 5, diterlantarkan. 6, tanahnya musnah. Dan yang ketujuh, ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Nah, apa bunyi pasal 36 ayat 2? Silahkan dibaca sendiri. Baik, sekian dulu materi hak guna bangunan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditulis juga di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya balas meskipun agak lama, karena saya sedikit kewalahan dengan penyesuaian bekerja di rumah. Tapi nggak masalah, semuanya itu insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.